Pemirsa, di belakang saya adalah rumah partisipan kita bernama Mas Kandar. Dan sekarang saya akan membantu permasalahan Mas Kandar. Ih! Enggak. Enggak, saya nggak mau. Pemirsa, sekarang di samping saya, ini adalah sosok perempuan. Dan dia lagi ketawa-ketawa, dan dia dari tadi bilang mau ikut, mau masuk ke boneka ini. Karena kali ini saya membawa boneka Marsha. Pergi. Oke pemirsa, dulunya tempat ini atau daerah ini merupakan rawa-rawa dan juga pohon-pohon. Nah, ada dua sosok yang besar dan juga ada satu sosok ular panjang banget. Itu kayak mukanya muka manusia dan dia ada di dalam rumah. Terus juga makhluk-makhluk yang sekitar sini yang mereka menghuni pohon-pohon dulunya, mereka sekarang tinggal di dalam rumahnya partisipan kita. Sekarang kita langsung masuk aja. Permisi. Iya. Permisi, Mas. Ya, Mas Rizky ya? Iya, saya Rizky. Kak boleh minta masker? Mas, Silakan masuk, Mbak. Iya. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di ruang tamunya Mas Kandar. Dan juga sebenarnya energi yang ada di sini beda banget sama energi yang saya rasain di luar sana. Dan juga energi yang di sini tidak sepanas energi yang ada di dalam. Karena aku ngerasain di sini tuh masih enak-enak aja. Sedangkan di dalam tuh aku kayak ada sesuatu cahaya di dalam sana. Jadi aku penasaran banget di dalam ada apa. Mas Kandar, saya boleh masuk ke dalam? Boleh, masuk, Mbak. Mari silakan, Mbak. Di sini gimana, Mbak? Iya, di sini juga aku masih ngerasain nggak negatif sih, Mas, sebenarnya. Nggak seperti yang di luar ya? Iya, beda banget. Kenapa, Mbak? Stop. Aku bilang aku nggak bakal ngizinin kamu buat masuk. Jadi pemirsa, sosok perempuan yang tadi tingginya nggak beda jauh sama aku, tapi mukanya agak rusak, dia masih kekeh buat masuk. Dia masih kekeh buat coba interaksi sama boneka Marsha, dan dia mau ngikutin aku sampai sekarang. Terus juga aku nggak mau dia masuk ke boneka ini karena dia ini sosok yang negatif. Iya, dia, Mbak. Dia biasa dari luar, Mbak. Dia kayaknya jahat, Mbak. Iseng Oh, dia. berarti emang Mas Kandar juga sering ngerasain yang nggak enak ya di Iya, luar? saya sering ngerasain di luar, Mbak. Kalau saya pulang kerja, dia suka ganggu, Mbak. Agak jahat, Mbak, dia, Mbak. Sekarang aku minta kamu pergi. Ya udah, maaf Mas. Iya. Saya boleh kesini? Boleh, Mbak. Ayo, lihat aja, Mbak. Sini, Mbak. Ini dapur. Ini area dapur, Mbak. Oke, ini dapur. Di dapur. Saya juga suka diganggu kalau daerah sini, Mbak, nih. Dapur. Lihat, Mbak, dapurnya. Di meja makan, Mbak. Kenapa, Mbak? Kalau orang Sini emang ngeganggu sih Mas. Mas Kandar, maaf. Iya. Kalau yang itu ruangan apa Mas? Kalau ini ruangan gudang, Mbak. Biasa saya naruh-naruh barang, Mbak. Saya boleh masuk ke sana? Oh, boleh, Mbak. Masuk aja, Mbak. Misi. Rumah Mas Kandar seperti sarang untuk makhluk gaib. Tunggu Marsha. Terutama dapur dan juga gudang. Seringkali mereka menunjukkan eksistensi mereka di sana.
Oke. Pemirsa, ruangan ini adalah ruangan yang aku maksud tadi di depan. Aku ngelihat cahaya. Cahayanya tuh kayak menarik aku untuk datang ke sini. Nah, di sini juga makhluknya banyak banget. Jadi aku mau coba buat narik keberadaan mereka. Iya. Mas Kandar bisa ke sini, Mas. Jadi aku ngelihat sosok-sosoknya Gimana, Mbak? rame banget nih, Mas, sekarang di depan sini. Iya, Kita mau sini. coba buat taruh boneka Marsha ya. Boleh, Mbak. Mbak, saya harus ngapain, Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Ini aku mau coba mancing keberadaan mereka Iya. aja yang ada di sini. Mbak. Kok bisa Tadi jatuh, lihat Mbak? kan? Iya, lihat kan, Mas? Iya, saya lihat, Mbak. Jadi itu kenapa tadi aku bilang kalau di ruangan ini banyak banget makhluknya yang coba buat interaksi sama kita. Dan tadi itu adalah salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Jadi di ruangan ini emang udah rame banget dan mereka coba buat interaksi sama kita, Mas. Jadi saya harus gimana, Mbak? Saya Enggak. takut banget. Nggak apa-apa. Mas di sini aja. Kak, aku minta tolong spidol ya, spidol hitam. Oke. Jadi sekarang aku mau coba buat ngasih tahu ke kalian ada makhluk apa aja di ruangan ini. Yang eksistensinya itu lebih besar daripada kita yang ada di sini. Mbak, itu apa, Mbak? Di sini lagi ada pocong, Mas. Pocong. Iya, dan dia dari tadi ngelihat ke arah kita. Bahaya nggak, Mbak? Enggak kok, Mas, nggak apa-apa. Dia cuma ngeliatin aja ke arah kita. Penunggu lama apa baru, Mbak? Dia cuma nggak suka aja, Mas, Nggak sama suka adanya sama- saya. Ah, ada wewe gombel juga, Mbak. Iya. Dan dia sering banget nunjukin diri dia. Ini bener, Mbak. Dia sering gangguin saya, Mbak. Jadi Kalau Mas lagi tidur. ngerasa? Iya, Mbak. Jadi sering di saya, Mbak. Saya lagi tidur, Mbak, sampai nggak bisa napas, Mbak. Mbak, lihat apa lagi, Mbak? Ada lagi? Tunggu ya, Mas. Kak, aku minta spidol merah dong. Kenapa, Mbak? Di garis X itu, Mbak? Oke, jadi Mas Kandar, pemirsa, kenapa saya kasih tanda X dan beda dari makhluk yang lain? Karena makhluk yang ada di sini adalah makhluk yang eksistensinya lebih besar daripada yang lain. Dan juga sosok ini adalah sosok yang besar yang sering mengganggu atau interaksi langsung dengan Mas Kandar. Mas, kalau saya boleh tahu, itu Gucci apa ya? Oh, itu Gucci buat saya ritual, Mbak. Saya Untuk sering genderuwo? ritual. Oh, iya, untuk makhluk halus, Mbak. Untuk sebiasa ritual pakai Gucci itu, Mbak. Ya udah, ini kan emang nggak benar nih. Ini nggak bagus juga untuk Mas Kandar. Jadi ini kita bawa aja ya, Mas. Jangan diambil lah, Mbak, ya. Nggak Itu apa-apa, bahaya nggak banget, apa-apa, Mbak, ya. Mas. Itu Kak Sri, bahaya banget. Ya, Kak, Mbak. aku minta Bahaya tolong. banget, Mbak. Jangan, Mbak. Nggak apa-apa. Jangan, Kak, jangan diambil. hati-hati. Ini nggak benar banget, Kak. Hah? Jadi aku minta tolong ini disita ya, Kak. Jangan, Mbak. Jangan diambil, Nggak, Mbak. nggak Itu apa-apa. bahaya, Iya, Mbak. iya, Kalian bisa diambil celaka aja. kalau kalian bisa ambil itu. Enggak, Jangan, Mas, kita di sini masalahnya. banget. Ini- Jangan, Mas. Ini Udah, jangan nggak diambil, apa-apa, Mas. Iya. Jangan diambil. Jangan diambil. Mas, Kak, tahanin. Kak, tahan. Kak, tolongin, tahanin. Awas itu beling. Ya Allah. Mas, Kak, tahanin. Kelas berapa nih? Kenapa? Pemirsa, jadi makhluk yang masuk ke tubuhnya Mas Kandar mau ngasih tahu ke kita dan dia sekarang ngarah ke kotak box hitam itu. Kak, minta air, Kak, minta air dong, minta air. Mas Kandar, Mas Kandar, kendaliin.
Mas Kandar. Jadi tadi ada makhluk yang masuk ke badan Mas Kandar. Dia tadi nunjuk kotak hitam yang di atas itu. Itu apa ya, Mas? Itu jimat, Mbak. Jimat. Jimat. Jadi jimat Mas Kandar itu Mas Kandar taruh di situ? Iya, saya semua taruh jimat-jimat itu di situ, Mbak. Semuanya? Iya, semuanya. Oke, berarti Kak Sri, Hah? kita itu harus diambil juga. Hah? Kita harus hancurin juga. Kita sita deh. Iya, diambil semua jimatnya. Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan, Mas. Tunggu. Mas. Ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Keras. Ada alat buat ngancurin nggak, Kak? Karena ini harus dihancurin sih. Kalau nggak, makhluknya itu bakal lebih parah lagi. Oke, bentar. Aku cari di properti. Dan ini jimatnya banyak banget, tapi ini harus kita hancurin. Dan di sini juga salah satu sarang atau tempat dari makhluk yang paling besar eksistensinya. Mas Kandar, ini boleh ya kita hancurin, Mas? Jangan dihancurin, ini bahaya, Mbak, kalau dihancurin, Mbak. Jadi gini, Mas, kita kan mau ngebantu Mas Kandar. Kalau misalnya ini nggak dihancurin, takutnya malah dampak dari mereka makin negatif. Mbak, nanti kalian keluarga akan celaka. Mas percaya aja sama saya datang di sini buat ngebantu Mas. Nih kayaknya susah nih aku bukan. Hancurin, Mbak. Hancurin dulu deh, Mas. Hati Mas, hati-hati. Mas. Pemirsa, kayaknya yang kali ini masuk ke tubuhnya Mas Kandar adalah siluman buaya. Mas Kandar. Mas, tahan, Kak. Kayak nggak bisa. Kak, minta tisu deh. Astaga. Ini darah. Iya. Kira keringat. Jadi, pemirsa, kenapa bisa berdarah tubuh Mas Kandar dan dari kepalanya? Jadi ritual yang biasa dilakukan oleh Mas Kandar adalah mandi darah ayam. Jadi darah ayam itu seperti udah menyatu sama badannya Mas Kandar. Ketika saya netralkan, darah-darah itu keluar dari kepala dan juga tubuh Mas Kandar sekarang. Nah, Kak, ini Mas Kandarnya pingsan, jadi tolong diangkat aja deh, Kak. Kita buang basecamp dan tadi jimatnya udah kan? Ntar kita buang. Yuk, Kak, yuk. Dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Madi dan juga Kandar. Madi dari sosok perawakannya, penampilannya cukup misterius dan bisa dibilang cukup menyeramkan. Menyeramkan bagi saya. Rambutnya panjang dan Tapi nggak menjudge ya. nggak menjudge, tapi sayangnya ya memang cukup menyeramkan. Dia cukup dekat dengan hal-hal mistis. Sementara Kandar karena sakit hati, guna-guna akhirnya dia melakukan mandi suci yang justru malah mengundang makhluk-makhluk lain menguasai hidupnya dia. Iya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Madi dan Kandar dua-duanya bagi saya sama-sama menyeramkan. Iya. Tapi yang susah dikendalikan juga kelihatan Kandar sih. Karena ketika dia kerasukan, tubuhnya kok berat banget ya. Kayak sosok buaya. Iya. Saya ngerasain itu ketika saya megang kakinya. Seolah-olah kayak saya megang ekornya. Bener-bener ekor buaya yang keras banget ya tadi. Iya. Saya Juga juga pegang juga gerakannya kan? iya. Iya, dan Itu saya kuat ngerasain banget. itu loh. Ngerasain, wah beneran berat sekali ya. Dan ketika dia sadar, saya ngelihat kasihan banget tubuh yang dipakai oleh buaya si Kandar ini. Keringetan dan kuyup, basah kuyup semua. Iya, kok bisa gitu ya? Sampai Basah banget. abis gitu loh, kayak orang abis
olahraga atau mabok seperti Kayak itu. mabok, Kayak mabok kayak kan. mabok lebih kayak beler. Kayak mabok. beler dan matanya sayu gitu. Iya itu kayak dikuasain banget dia ya. Tapi poinnya dua-duanya sih Madi dan Kandar kalau saya tarik garis kesimpulan sama-sama dipengaruhi oleh suatu benda ya. Iya. Dan mereka berdua nggak tahu benda-benda tersebut ternyata jadi bumerang. Iya, yang Madi itu justru sebenarnya dia dapat dari warisan ya tadi dia bilang. Iya. Warisan. Ya, tapi justru nggak bisa dikendaliin sama dia ya. Nggak bisa dikendaliin, kalau dia bisa kendaliin nggak mungkin dia ada korban kan. Mau menetralisir tapi kan kamu bilang itu kerbau itu justru Iya. malah menguasai pikirannya dia. Iya betul sekali. Ada tanggapan Nika? Ya kejadian ini sih semua dari mereka sendiri. Mereka yang buat sendiri ya, mereka harus Ya. tanggung jawab. Iya sih. Seperti kayak mereka menghadapi satu masalah, tapi justru malah menggunakan hal mistis untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Bukan dapat solusi, tapi dapat malah solusi. masalah baru. Jadi Betul. masalah baru. Oke, baik. Nika Indah, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama Kak. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya dan mudah-mudahan pulang dari studio malam hari ini gak ada yang ikut ya. Kamu masih melihat ada yang di atas? Ya masih, tapi kan itu penunggu sini, jadi ya emang tempatnya di sini. Iya sih, dia nggak berani turun juga ya karena terang ya. Tapi beneran dia nggak berani turun kan? Dan Semoga nggak enggak. semoga nggak turun ya. Semoga nggak turun. Oke, baik. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Thank you, pencerahannya malam bye. hari ini. Thank you Bayu. Pemirsa, jika perjalanan mulai terasa melelahkan karena menanjak, berhentilah sejenak untuk melihat sejauh mana Anda telah melangkah dan setinggi apa Anda berpijak. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.